adik-adik, apakah kalian mau ketemu Gizmo? Mau! Dan bukan cuma itu, sekarang kalian bisa nonton Superbook di layar bioskop. Hah? Pastinya lebih besar, lebih seru, dan yang pasti lebih berasa Bener banget kan Anda. Nggak ketinggalan juga ada family fun activity yang seru banget. Dan tentunya meet and greet langsung bareng Gizmo. Kan Anda, ternyata setiap anak juga bakal dapat Gizmo special gift loh. Wow, jadi ini bukan cuma nonton, tapi pengalaman seru bareng keluarga ya. Wah, catat ya, di Semarang tanggal 20 Juni di Cinepolis Java Mall. Dan juga di Yogyakarta tanggal 21 Juni di CGV Pakuan Mall. Ayo buruan, klik tombol yang ada di sini ya. Sekarang karena seatnya terbatas loh. Betul, langsung masuk ke halaman pendaftaran dan pilih jadwal serta paket kalian. Jangan sampai kehabisan ya. Sampai ketemu di Superbook Holiday Experience. Bye-bye. Hai adik-adik, bertemu kembali bersama aku Gizmo. Hari ini kita akan melihat kisah yang luar biasa. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai Superbook Kids Club hari ini. Duh, enak banget nih. Enak banget ya, Kak Olive. Nah, ih seru banget dah. Mau dong. Loh. Loh. Ih. Hilang Kak Olive. Kak Olive. Kok dia hilang sih? Yah, cemilan aku juga hilang. Kak Olive hilang, cemilan aku hilang. Adik-adik. Kalian pernah juga gak sih kayak Kananda tiba-tiba sendirian, tiba-tiba gak punya teman, atau tiba-tiba ditinggalin, dan bahkan sampai berpikir, aduh jangan-jangan Tuhan juga gak ada. Adik-adik, hari ini kita akan menjawab pertanyaan itu bareng Kananda dan Kak Olive yang gak tahu kemana di Superbook Kids Club. Ini dia orangnya. Aku panik banget tahu Kak Olive. Ih, Kenapa sih Kananda harus berlebihan gitu? Kan aku cuma keluar bentar. Iya kan? Tiba-tiba kamu hilang, orang aku lagi makan tiba-tiba lah hilang. Baru Tiba-tiba juga ditinggal banget lagi. bentar udah heboh banget. Soalnya tuh sepi banget kalau nggak ada Kak Olive. Kananda, adik-adik Superbook udah nungguin loh dari tadi. Makanya Kak Olive, kita belum sapa adik-adik. Iya makanya, aduh aku malah sibuk makan terus ya. Kayak Halo adik-adik, happy Sunday. Wah, Hai ini semuanya. seru banget ya. Karena Anda juga lihat nih banyak yang kemarin belum disebutin. Tenang-tenang, hari ini kita akan sapa semuanya, oke? gimana kalau kita mulai dari Jawa Barat? Alright. Ada siapa ya? Ada Kiva dari Cilacap. Ada Zoel. Ada Zoel, Cia, Lisi, dan Taruna dari Bandung. Wah, terus ada Citayam. Ada Citayam. Ale. Ada dari Citayam. Alena tiap Alet, minggu. iya. Lalu hadir. Ada Yoel, ada Sydney, terus Alessandro. Oh, panggilannya Soap. Soap. Dari Bekasi. Terus ada siapa lagi kali? Apa ya? Oh, sekarang ada yang dari DKI Jakarta kan Wow, ada. wow, wow. Banyak ya. Ada Hezekiel dari Jakarta Utara. Halo. Ada juga Kak Sherly dari Jakarta Selatan. Wah, terus kita ke Jakarta Barat ada Kak Erwin. Halo. Hai Kak, terima kasih sudah selalu setia nonton Superbook. Kita loncat lagi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Halo, ada Angel dari Pekalongan. Wah, halo. Terus ada Maverick dari Tenjo. Situ Ya. ya. Halo. Ada juga yang dari Banyuwangi, Arsen. Wah, semangat Seru terus tuh. ya. Sekarang gimana kalau kita pindah ke Sumatera? Gas. Ada Jess Shiva, Gaby, Jose, dan juga Andrew dari Medan. Hora! Ada juga Natalie dan Talia dari Pekanbaru. Wow. Wah, terus kita ke selatan nih, Sumatera Selatan di Palembang ada Jovanka.
Halo Jovanka, senang banget ya kalian tuh selalu hadir tiap minggu. Terus kita pindah pulau lagi nih ke Kalimantan. Ada siapa? Kalimantan ada Giana dari Bontang. Wow, ini jauh ya. Ada Cheverly dan Christopher dari Palangkaraya. Halo, ada Glenn dari Buntong. Wah, makin ramai aja ya Bener Kak banget. ya. Ada juga yang dari Sulawesi. Wow. Ada siapa Ada ya? siapa ya? Oh, ada Kevin dari Toraja. Halo Kevin, ada juga Yunike dan Putri. Wow, Noel dan juga Noella dari mana dong? Wah, ada kakak pasti ya. Iya. Wah, terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Kita ke Indonesia Timur nih Kak Olive. Ada siapa aja nih? Dari Papua, ada Keisha. Wow. Ada Vinoka dan juga Nolisa dari Jayapura. Ada Onjon, Seba, Megi, dan Oni dari Sorong. Ada juga Alin, Alina dari Ambon. Wah, luar biasa. Buat yang tadi belum disebutin, sekarang udah disebutin semua ya. Bener banget, kalau masih ada yang kelewat, coba nanti tulis lagi di kolom komentar biar minggu depan kita bacain. Nah, Wow. adik-adik, buat kalian nih yang baru pertama kali nonton channelnya Superbook Indonesia, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan Bener juga banget. nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap video-video dari Superbook. Bener banget, karena bakalan ada video Superbook yang terbaru yang cuma Ya. tayang di Superbook Kids Club. Wow, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian biar makin banyak teman-teman kita yang menonton dan belajar tentang firman Tuhan. Yeay, seneng banget Kananda. Kananda, tadi kan aku sempet denger ya Kananda ngomong soal perasaan ditinggal. Tuh rasanya tuh bikin kita jadi sedih, Betul. bahkan kadang merasa sendirian. Terus mulai bertanya-tanya Kananda, bener gak sih Tuhan itu meninggalkan kita? Nah, Kak Olive, dari apa yang kita omongin hari ini, kita akan melihat nih ada juga teman Superbook kita, sahabat Superbook kita yang merasakan seperti itu. Jadi dia tuh deket banget sama kakaknya. Terus tiba-tiba kakaknya harus meninggalkan dia. Nah, dia Sedih bingung banget. nih. Gimana ya, aku bisa nggak ya tanpa kakak aku? Aku takut sendirian. Apakah kalau aku ditinggalkan aku jadi nggak disayangi? Apakah kalau aku sendirian aku jadi nggak punya teman? Dan apakah Tuhan benar-benar ada untuk dia? Sedih Nah, banget. kira-kira teman kita ini mau nggak ya melepaskan kakaknya untuk berpergian? Yuk kita lihat aja kisah sahabat Ayo, Superbook. penasaran. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Kak Olive, udah belum sembunyinya? 6, 7, 8, 9, 10. Kak Olive, aku cari ya. Kak. Kak Olive. Kak. Kakak. Bah. Kakak kemana aja sih? Aku takut tahu. Takut Kak Olive hilang. Kakak nggak kemana-mana kok. Kakak cuma sembunyi di sekitaran sini. Ya udah, nggak usah sedih ya. Gimana kalau kita jalan-jalan? Naik motor. Let's go. Ayo. Seru banget abis jalan-jalan sama Sama. Kak. Kak Olive juga seneng banget hari ini bisa ngabisin waktu sama Bi. PR. PR. Coba ambil dulu. Aduh, panas banget. Kak, bantuin dong PR aku. PR apa? Coba mana sini? Ini loh. Mana ya? Mana? Nih. Oh,
Oh ini mah gampang. Gimana nih? B R U titik bla 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 day. Good. Yes. Terus D R U terus D U. Bentar ya. Halo. Serius? Wah, terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak. Iya Kak. Iya. Siapa, Kak? Kak Olive keterima beasiswa kuliah di Bandung dan harus pergi bulan depan. Kakak pergi. Iya. Aku nggak mau kakak pergi. Tapi kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksi. Wah, kamu nonton apa, Bi? Ini Yesus naik ke surga. Seru nggak? Sedih malah, soalnya Tuhan Yesus pergi ninggalin orang-orang yang sayang sama dia. Sedih banget ya. Kayak aku nanti kalau Kak Olive pergi. Ah, kamu takut ya? Iya, aku sendirian. Aku takut kalau Kak Olive ninggalin aku. Kamu tahu nggak? Waktu itu murid-murid Tuhan Yesus juga ngerasain sama seperti yang kamu rasain sekarang. Kan mereka udah biasa bareng Tuhan Yesus, tapi tiba-tiba Tuhan Yesus ninggalin mereka. Menurut kamu, Tuhan Yesus benar-benar meninggalkan mereka atau enggak? Iya, kan Tuhan Yesus naik ke surga. Iya, walaupun dia ninggalin mereka, tapi kenapa dia memberkati mereka sebelum dia pergi? Supaya mereka nggak takut. Iya, dan supaya mereka tahu walaupun Tuhan Yesus nggak kelihatan, tapi dia benar-benar ada bareng mereka. Jadi mereka nggak sendirian gitu. Enggak, kamu juga enggak kok. Tapi kalau Kak Olive pergi, aku tetap sendirian kan? Kak Olive memang nggak di sini setiap hari, tapi Kak Olive juga nggak ninggalin kamu kok. Kan Kak Olive bisa video call sama kamu, terus Kak Olive bisa pulang sebulan sekali. Jadi kamu harus tenang, karena kasih Kak Olive ke kamu itu nggak bakal ikut pergi juga. Dan yang paling penting, Tuhan itu nggak pernah ninggalin kamu sendirian. Ih, pinter banget. Kak, sebelum kakak pergi, aku punya hadiah. Wow. Makasih ya kak, udah sering bantu aku. Aku kasih ini buat Kak Olive, supaya Kak Olive nggak gabut di sana. Harus dirawat ya, aku juga punya. Kita rawat bareng-bareng ya. Oke, makasih ya. Nanti kita lihat siapa yang paling besar kaktusnya. Aku dong. Aku bakal coba belajar sendiri dan gak takut lagi. Aku sayang Kak Olive. Juga sayang sama Bi. Wow, Kak Olive dan adik-adik, kita lihat ya kalau sekalipun teman kita itu ditinggalkan oleh kakaknya, dia tidak benar-benar sendirian. Benar. Karena Tuhan selalu menyertai dia. Wah, gimana adik-adik? Kalian pernah mengalami kayak gini juga nggak? Tadi sih aku baru ya. Aku ya, yang kamu iya, tinggalkan iya. itu ya. Maaf ya. Ya ampun Kak Olive. Terus di kolom komentar kalau kalian juga pernah mengalami hal seperti ini. Benar.
Nah adik-adik, ternyata perasaan kehilangan itu nggak cuma dialami sama kita aja loh. Kayak yang kita alamin sekarang ini, di zaman sekarang. Tapi di kisah yang bakalan kita nonton selanjutnya ini, ada orang-orang yang mereka juga tuh merasa kehilangan seseorang yang sangat mereka kasihi. Gimana dong terus mereka? Apa yang akan mereka lakukan? Apa yang terjadi sama mereka? Apakah sama yang dialami oleh teman Superbook kita tadi, atau malah mereka jadi bubar? Enggak dong Kananda, Kenapa? karena ada sesuatu yang membuat mereka akhirnya jadi lebih kuat dari sebelumnya. Oke. Penasaran kan? Penasaran banget nih. Gimana kalau kita langsung nonton? Ya. Karena disitulah Tuhan mengacaukan mereka dengan bahasa yang berbeda-beda. Wow, aku tidak percaya dengan apa yang baru kita lihat. Iya, tetapi kenapa Tuhan mengubah bahasa tiap orang dan menyebabkan kekacauan ini? Mereka membangun menara untuk memuliakan diri sendiri. Jika mereka berhasil melakukan hal itu, sesungguhnya mereka semata-mata hanya ingin membuktikan betapa hebatnya mereka. Superbook membawa kita melompati waktu. Sekarang kita ada di mana? Sepertinya kita sekarang ada di kota Yerusalem. Tepatnya 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Apa? Oh, apakah kalian para pengikut Yesus dari Nazaret? Apa kalian bersama pengikut Yesus saat dia mati? Dan saat dia bangkit dari kematian, apa kalian melihat mujizat yang menakjubkan itu? Kami, Anda tahu? Iya, kami bersama dengan Maria dan beberapa murid. Apa kalian di sana saat Yesus naik ke surga juga? Tidak, tapi itu pasti luar biasa. Benar sekali, Joy. Dan 3 minggu terakhir ini juga menakjubkan dan kadang menakutkan, tetapi penuh mukjizat. Setelah Yesus disalib dan bangkit dari kematian, semua orang bersuka cita karena dapat berkumpul dengannya lagi. Dan iman kami dikuatkan 100 kali bahwa Yesus memang Mesias. Ia telah mengalahkan kematian. Tuhan, apakah sudah waktunya membebaskan Israel dan memulihkan kerajaan kami? Bapakku sendiri yang akan menentukan hari dan waktunya. Itu tidak perlu kalian ketahui. Tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu. Dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kenapa kalian orang-orang Galilea berdiri di sini dan melihat ke langit? Yesus telah naik ke surga, tetapi ia akan kembali dengan cara yang sama seperti ia terangkat. Papa, Mama, dan adik-adik, apakah kalian mau ketemu Gizmo? Wow! Dan bukan cuma itu, sekarang kalian bisa nonton Superbook di layar bioskop. Pastinya lebih besar, lebih seru, dan yang pasti lebih berasa. Bener banget kan Anda. Nggak ketinggalan juga ada family fun activity yang seru banget. Dan tentunya meet and greet langsung bareng Gizmo. Wow! Kan Anda, ternyata setiap anak juga bakal dapat Gizmo special gift loh. Wow, jadi ini bukan cuma nonton, tapi pengalaman seru bareng keluarga ya. Wah, catat ya, di Semarang tanggal 20 Juni di Cinepolis Java Mall. Dan juga di Yogyakarta tanggal 21 Juni di CGV Pakuan Mall. Ayo buruan, klik tombol yang ada di sini ya. Sekarang karena seatnya terbatas loh. Betul, langsung masuk ke halaman pendaftaran dan pilih jadwal serta paket kalian. Jangan sampai kehabisan ya. Sampai ketemu di Superbook Holiday Experience. Bye-bye. Ayo, ikut kami berdoa. Saudara-saudara, sebelum Yesus meninggalkan Bukit Zaitun, ia berkata,
Jangan tinggalkan Yerusalem sampai Bapa mengutus karunia yang Ia janjikan seperti yang Dia katakan. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi dalam beberapa hari kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Hah? Apa itu? Teman-teman, mereka semua berbicara dengan bahasa asing. Seperti bahasa Medes, Mesopotamia, atau dari Libya dan Kirene. Wah. ماذا فعل؟ موت سليل. Bukankah mereka berbahasa Galilea? Dan bagaimana mungkin kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa ibu kita? Aku orang Mesir, dan aku dengar mereka berbahasa Mesir. Aku orang Yudea, Aku orang Elam. tapi kami berdua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kami. Ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Hal menakjubkan yang harus aku bagikan pada kalian. Ia seorang penjala ikan dari Galilea. Ia tidak berpendidikan, tetapi coba dengar, pidatonya bagus sekali. Apa itu artinya? Itu artinya mereka mabuk anggur manis. Orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, biarlah kalian tahu dan dengarkan perkataanku. Kami tidak mabuk seperti yang kalian pikirkan, karena ini baru jam 9 pagi. Inilah yang dinyatakan oleh Nabi Yoel. Aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Anak laki-laki dan anak perempuanmu akan bernubuat. Anak muda akan mendapat penglihatan dan orang tua akan bermimpi. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan Yesus telah dibangkitkan, sedang kami adalah saksi-saksinya. Sekarang ia duduk di tahta tertinggi di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Bapa telah berjanji kepadanya untuk mencurahkan Roh Kudus atas kami seperti yang kalian lihat dan dengar hari ini. Saudaraku, apa yang harus kami lakukan? Kalian harus bertobat dari dosa-dosa kalian dan kembali kepada Tuhan. Dan berikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karena janji tersebut untuk kamu dan anak-anakmu. Dan juga semua orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Maka setiap hari mereka berkumpul di bait suci dan memecahkan roti dari rumah ke rumah. Mereka makan bersama dengan sukacita dan hati yang sederhana, memuji Tuhan dan mengasihi satu sama lain. Dan Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari, yaitu mereka yang diselamatkan. Wow, adik-adik, sekarang kita akan belajar dari animasi yang tadi kita sudah tonton bersama-sama. Coba deh inget lagi, di akhir cerita tadi Tuhan Yesus naik ke surga kan? Terus murid-muridnya melihat langsung kan Anda waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, kalau kalian jadi murid-muridnya waktu itu, pasti rasanya sedih banget ya. Karena harus berpisah dengan Yesus yang selama ini selalu bersama-sama dengan mereka. Bener banget kan Anda, itu wajar kan? Betul. Wajar banget, karena murid-murid juga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dan sudah terbiasa hidup bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Benar, tapi menariknya adalah Tuhan Yesus itu tidak benar-benar pergi begitu saja meninggalkan mereka tanpa tujuan. Kenapa tuh kan Anda? Karena Tuhan Yesus itu
itu sebenarnya sedang membuka jalan untuk rencana Tuhan yang lebih besar supaya semua orang bisa mengenal Dia. Wow, tapi tadi kan Nanda sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tuh kasih janji sama murid-muridnya bahwa Dia akan tetap menyertai mereka selamanya. Betul, walaupun mereka tidak bisa lagi melihat Tuhan Yesus secara langsung, udah gak ada Tuhan Yesus lagi di dunia ini, Tuhan tetap hadir melalui apa tadi? Betul, Roh Kudus yang menolong dan menguatkan mereka. Jadi adik-adik, saat kalian merasa sendirian atau kalian merasa ditinggalin, itu tidak berarti kalau Tuhan juga meninggalkan kalian. Justru di saat seperti itu, Tuhan hadir, Dia ada di dalam kita. Dan Dia sangat dekat dengan kalian, walaupun kalian tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung. Adik-adik, supaya lebih mudah diingat saat kalian merasa sedih atau kalian merasa sendirian, kita akan pakai satu kata yaitu dekat. Karena walaupun kita merasa sendirian, Tuhan sebenarnya tidak jauh dari kita. Benar. Oke, dekat itu D, diam sejenak. Artinya adik-adik, saat kalian mulai merasa sedih atau kalian mulai merasa takut, kalian mulai merasa sendirian, coba kalian tenangkan diri kalian, diam sejenak, lalu tarik nafas, lalu buang. Nah, saat kamu diam, kamu akan belajar untuk menenangkan hati kamu dan tidak langsung panik. Oke, sekarang ekspresikan perasaanmu. Wow. Nah, artinya adik-adik tuh harus belajar untuk mengekspresikan perasaan kalian dengan jujur, terus jangan dipendem. Gak boleh dipendem sendiri. Betul, jangan dipendam sendiri. Jadi kalau misalkan kalian sedih, mau nangis, boleh nangis. Terus boleh juga cerita, karena Tuhan itu ngerti perasaan kalian. Betul. Terus selanjutnya adalah katakan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di sini artinya adalah katakan semua perasaan kamu kepada Tuhan dalam doa. Kamu bisa bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan aku hari ini sedih banget. Tuhan aku hari ini takut banget. Tuhan aku hari ini merasa sendiri. Tuhan tolong aku. Kalian bisa ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Benar banget kan Anda. Sekarang andalkan Tuhan selalu. Nah, adik-adik harus mengandalkan Tuhan walaupun adik-adik tidak bisa melihat Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan itu tetap ada dan Dia sangat dekat dengan kalian. Yeay, dan yang terakhir adalah T. T adalah Tuhan selalu dekat dengan kamu. Nah, walaupun kamu tidak melihat Tuhan, Tuhan tidak ada di sekitar kamu nih, tidak bisa kelihatan, Tuhan itu tidak pernah pergi dari hidup kita adik-adik. Adik-adik, walaupun orang bisa pergi, mereka bisa meninggalkan kita, tapi satu hal yang pasti adalah Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kita. Dia selalu dekat dengan kamu. Bener banget. Sekarang kita ulangin lagi dong kan Anda. Alright. Cepet-cepet aja. Tadi apa? Dekat. D, diam sejenak. E, ekspresikan perasaanmu. K, katakan kepada Tuhan. A, andalkan Tuhan. T, Tuhan selalu dekat sama kita. Ingat selalu ya adik-adik, apa? Dekat. Papa, Mama, dan adik-adik semua, hari ini Kananda mau kenalin kalian ke salah satu adik Superbook yang mengalami perubahan karena nonton salah satu animasi dari Superbook loh. Penasaran kan? Yuk kita nonton kisahnya. Halo semuanya, namaku Alvaro, itu tadi temanku Andrel. Kami sekarang berteman baik. Tapi dulu dia sering mengejekku, dia sering menggangguku. Katanya so kayak gitu, artinya pengais karet. Aku juga nggak tahu dia itu sering mengejek, padahal aku nggak berbuat salah samanya. Tapi setiap hari dia selalu begitu. Jadi awalnya itu kami itu lagi belajar materi tentang Aku Cinta Damai. Jadi si Alvaro ini posisinya datang terlambat.
wajahnya sudah berkeringat, bajunya udah basah. Tiba-tiba dia ke sampingku mengganggu-ganggu aku. Suka gitu. Aku gini samanya, apa maksud kamu ganggu-ganggu aku? Katanya kenapa? Aku kan cuma dorong, dia ninju ini bahuku, jadi aku tinju dia, lalu kami berantem. Tidak menjelang lama, kami dilihat teman-temanku sama sister, lalu kami dipisahkan. Karena kami melihat mereka masih sama-sama emosi, tidak lagi kami teruskan. Kami hanya memindahkan Alvaro dan Andrel tanpa nasihat apapun. Karena setelah materi Aku Cinta Damai, kami jelaskan, kami nonton Superbook. Pada saat itu kisahnya tentang si Saul dengan Daud. Sama seperti cerita kami, Daud bisa memaafkan saat dia diganggu, mau dilemparin tombak. Jadi aku pikir-pikirin juga tentang kesamaan cerita kami itu. Mereka bisa saling memaafkan. Jadi aku juga berpikir begitu tentang kami ini. Dan sepertinya dia tahu juga salahnya. Lalu aku juga meminta maaf samanya. Perasaanku jadi lega. Semenjak ada masalah itu akhirnya mereka jadi yang kompak. Jadi mereka yang teman akrab berdua. Dan dengan adanya materi Superbook ini, kami bisa sampaikan kepada anak-anak. Dengan Aku Cinta Damai versi Tuhan Yesus mengampuni. Sehingga apa? Seluruh dunia diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Papa Mama semua, kisah luar biasa tadi bisa terjadi karena dukungan dari Papa Mama semua. Dan Superbook akan bisa melayani lebih luas lagi dengan bantuan Papa Mama lainnya. Buat Papa Mama yang hari ini mau mendukung kami, caranya gampang banget. Papa Mama bisa langsung scan QR Code yang ada di layar kanan Papa Mama, lalu dukung kami. Berapapun dukungan dari Papa Mama semua, pasti kami pastikan akan sampai ke hati semua anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih Papa Mama, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang siap untuk super kebenaran? Aku! Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita mau super kebenaran. Super kebenaran kita hari ini adalah Tuhan selalu bersamaku. Selalu bersamaku. Dan tidak pernah meninggalkanku. Meninggalkankunya kabur ya adik-adik. Meninggalkanku. Oke? Semuanya siap? Ayo semuanya. Siap ya? 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan selalu bersamaku dan tidak pernah meninggalkanku. Wow, keren banget. Semuanya semangat yang ada di rumah. Sekali lagi. Sekali lagi. Ya. Oke. Kurang semangat apa tadi ya? Ya udah, ayo. Siap. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan selalu bersamaku dan tidak pernah meninggalkanku. Wah, keren. Capek ya super kebenaran kita hari ini. Tenangkan Anda, kita masih punya satu lagi. Apa tuh? Super ayat kita hari ini. Wow, ada pesan firman Tuhan buat kita semua hari ini. Dari mana kalian? Dari Matius 28 ayat 20b. Oke, ambil kitabnya. Apa ya, ayo semuanya buka kitabnya, kita mau baca karena ini adalah janji Tuhan Yesus buat kita semua. Wow, yuk kita baca bareng-bareng ya. Siap ayo, semuanya? Sudah semuanya? 1, 2, 3. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi. Ayo kita semua ulang lagi ya. Siap. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kalian. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kalian. Bener banget kan Anda. Nah mungkin hari ini ada yang dari kalian tuh sedang merasa sedih karena ditinggal atau kehilangan seseorang. Mungkin juga adik-adik merasa kesepian dan tidak ada yang mengerti perasaan kalian. Tapi kalian harus ingat,
kalian tidak pernah sendirian. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kalian. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kalian. Oke adik-adik, sekarang Kananda mau ajak kalian untuk melakukan satu hal. Coba sekarang letakkan tangan kalian di dada. Oke, letakkan tangan. Terus di dada. tutup mata. Terus tarik nafas pelan-pelan. Terus buang. Terus kalian bisa bilang dalam hati kalian, Tuhan Yesus, Engkau ada bersamaku. Terus katakan lagi bersama-sama, Tuhan Yesus, Engkau tidak meninggalkanku. Wow, hebat adik-adik. Kalau hari ini adik-adik belajar percaya bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan adik-adik, coba deh tulis di kolom komentar di bawah, ditulisnya Tuhan bersamaku. Atau adik-adik juga boleh cerita. Kapan adik-adik pernah merasa sendirian? Terus kita nanti akan bacain ceritanya di minggu depan. Wow, jangan lupa ya adik-adik untuk klik subscribe di bawah nih, di bawah. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap episode yang baru. Bener banget, dan jangan lupa juga buat share sama teman-teman kalian supaya mereka juga tahu kalau Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Wow. Dan lain kali jangan ditinggalin tiba-tiba ya Khalif, apalagi pas lagi makan snack. Kasihan yang ditinggal atau snacknya hilang. Ya udah deh adik-adik, kalau begitu sampai ketemu lagi di Superbook Kids Club berikutnya. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Adik-adik, kalian tahu nggak sih, hari ini kalian bisa nonton Superbook, belajar tentang Tuhan, bahkan mendengarkan tentang Tuhan Yesus dengan mudah. Tapi di luar sana masih banyak anak-anak yang bahkan belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus sama sekali. Mereka nggak punya sekolah minggu, nggak punya guru, bahkan mereka belum tahu kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama mereka. Makanya lewat layar tancap Superbook kita pergi ke desa-desa membawa layar besar dan mengajak mereka untuk nonton kisah Alkitab sama seperti yang kita tonton hari ini. Dan yang luar biasanya, cuma dengan 150.000 kita sudah bisa membantu 5 anak untuk mendengarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus, belajar firman Tuhan, bahkan mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Dan khusus untuk adik-adik yang ikut mendukung, adik-adik juga akan mendapatkan gift spesial yang limited edition banget, yaitu komik Superbook. Jadi bukan cuma menjadi berkat buat orang lain, tapi adik-adik juga bisa terus belajar firman Tuhan lewat komik ini di rumah. Nah, untuk papa mama dan adik-adik semua, yuk kita bisa jadi bagian dari cerita besar ini. Coba bayangkan, dari kita yang ada di sini, ada anak-anak di desa yang hidupnya diubahkan karena mereka akhirnya mengenal Tuhan Yesus. Kalau Superbook sudah menjadi berkat untuk kita, sekarang giliran kita untuk menjadi berkat untuk mereka yang ada di luar sana. Yuk, klik link yang ada di deskripsi atau scan QR di layar ini dan ikut ambil bagian dalam layar tancap Superbook. Mari kita selesaikan misi ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Hore! Selamat adik-adik! Kalian berhasil melalui petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo, pamit.